Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aseng Channel. Oke, pada video kali ini saya akan membahas salah satu manajemen pada pemeliharaan ayam, terutama pada breeding farm atau ayam bibit atau bisa disebut juga dengan ayam induk. Yang akan kita bahas yaitu dalam penanganan telur. Pada poin pertama, yakni pengambilan telur. Data tetas dan kualitas anak ayam maksimum hanya dapat dicapai ketika telur ditangani dalam kondisi optimal antara bertelur dan pengaturan di dalam inkubator. Saat bertelur, potensi tetasnya hanya dapat dipertahankan, tidak dapat ditingkatkan. Jika tidak ditangani dengan baik, potensi penetasan akan memburuk dengan cepat. Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi kualitas telur. Nest manual harus dipelihara dengan baik dengan alas yang bersih. Kotoran, telur pecah, dan material yang kotor harus segera dikeluarkan dari dalam nest dan diganti dengan material nest yang baru dan bersih. Pada awal produksi, induk ayam akan cenderung menceker atau mencakar alas nest sehingga alas tersebut dapat keluar dari nest ketika alas tersebut diisi terlalu penuh. Induk ayam lebih menyukai bentuk nest yang cekung dikarenakan alas pada dalam nest itu akan tersimpan dengan rapi dan dapat terlihat lebih menarik bagi induk ayam untuk bertelur di dalam nest. Untuk poin berikutnya, sering berjalannya kita pada bagian litter pada dalam kandang, atau juga untuk kandang yang full litter atau full alas menggunakan sekam, serut gergaji, dan lain sebagainya, itu harus sesering mungkin kita mengontrol hal tersebut dapat dilakukan karena sebuah teknik manajemen yang baik untuk meminimalisir telur lantai. Sehingga ternak ayam yang akan bertelur pada litter maupun pojokan kandang akan terganggu dan mendorong mereka untuk menggunakan nest sebagai tempat bertelur. Selanjutnya, mengenai suhu telur di dalam nest, khususnya pada cuaca panas, mungkin suhu di dalam nest akan cenderung mirip dengan suhu di dalam inkubator. Maka dari itu, telur harus diambil secara berkala dan didinginkan sesuai suhu penyimpanan 21 hingga 25 derajat Celcius
atau 70 sampai dengan 77 derajat Fahrenheit untuk memperlambat prainkubasi dan perkembangan embrio sehingga dapat menurunkan tingkat kematian embrio dan meningkatkan daya tetas. Untuk selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai kebersihan. Cuci tangan sebelum dan sesudah pengumpulan telur. Sebelum dan sesudah mengambil telur lantai. Kemudian, kumpulkan telur menggunakan tangan setidaknya 4 kali sehari dan selama periode produksi puncak disarankan dilakukan 6 kali pengumpulan. Selalu ambil telur dengan hati-hati untuk mencegah keretakan. Telur harus dikumpulkan di dalam tray plastik atau fiber. Saat membawa menggunakan tangan, tray telur harus ditumpuk dan dibawa maksimal setinggi 3 tray untuk menghindari keretakan. Yang terakhir, terdapat poin yang sangat penting untuk menjaga kualitas telur, yaitu penggunaan telur lantai. Mengambil telur lantai dapat menurunkan daya tetas dan merupakan resiko kebersihan. Jangan pernah menempatkan telur lantai ke dalam nest. Yang terbaik yaitu dengan mengumpulkan telur lantai, kemudian dikemas dan diberikan identifikasi yang jelas terhadap telur lantai. Oke, untuk poin kedua atau poin berikutnya pada penanganan telur, yakni penimbangan telur. Terdapat beberapa manfaat yang patut dipertimbangkan dari melakukan penimbangan telur sampel setiap harinya untuk membentuk tren pada bobot telur. Analisa tren ini merupakan panduan berguna untuk performa pada kandang dan dapat memberikan indikasi dini jika terdapat suatu permasalahan. Ukuran telur sebagian dipengaruhi oleh berat badan ayam betina pada saat stimulasi cahaya, perkembangan antara umur 21 hingga 25 minggu, dan sejauh mana ayam betina menjadi kelebihan berat badan setelah produksi puncak. Penundaan stimulasi cahaya akan mengakibatkan ukuran telur yang lebih besar pada awal dan sepanjang hidup ayam tersebut di dalam kandang.
dengan berat di atas 70 gram cenderung akan memiliki daya tetas yang buruk dan dapat berdampak pada daya tetas rata-rata yang ada di dalam kandang tersebut. Hal ini bisa menjadi penyebab dari penurunan penetasan yang cepat setelah umur 50 minggu. Prosedur penimbangan telur yang baik atau yang dapat mewakili pada bobot yang dihasilkan minimal 90 butir telur yang ditimbang. Sampel yang diambil mengenai sampel telur yakni pada pengambilan kedua biasanya dilakukan pada tengah di pagi hari atau sekitar pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Pastikan untuk tidak melibatkan telur dengan kuning telur ganda atau double yolk, telur cacat, telur yang sangat kecil, dan telur pecah dalam penimbangan. Sebelum dilakukannya penimbangan, alangkah baiknya kalian cek terlebih dahulu timbangan tersebut atau diter terlebih dahulu apakah timbangan tersebut layak digunakan atau error seperti itu. Sehingga ketika penimbangan telur akan dihasilkan hasil akhir atau rata-rata yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga hasil akhir yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dimasukkan ke dalam grafik yang nantinya akan memberikan indikasi potensi masalah yang harus diinvestigasi segera. Penimbangan telur juga dapat dilakukan menggunakan mesin penimbangan otomatis. Terdapat banyak mesin pengemas telur yang menimbang semua telur. Pengkalibrasian timbangan secara berkala perlu dilakukan untuk mencegah kerugian telur tetas. Dalam 8 minggu pertama, bobot maksimum harus disesuaikan 2 kali seminggu untuk mencegah telur berukuran besar disalahartikan sebagai kuning telur ganda. Selisih 1 gram dalam bobot maksimum dapat berdampak besar. Selalu atur bobot minimum yang diminta oleh hatchery atau penetasan. Bobot telur penting untuk dikelola di bagian akhir periode produksi karena bobot akan berdampak terhadap kualitas cangkang telur, daya tetas, dan kualitas anak ayam. Investigasi dan pengalaman lapangan menunjukkan bahwa telur dengan bobot lebih dari 70 gram cenderung menetas lebih sedikit dan menghasilkan tingkat kematian embrio yang lebih tinggi jika tidak tersedia pendingin yang cukup pada hatchery.
bertambah selama produksi. Namun, harus dikendalikan agar bertambah 1 gram per 2,5 sampai dengan 3 minggu setelah umur 35 minggu. Idealnya, bobot telur rata-rata harus dekat dengan 70 gram antara umur 55 sampai dengan 60 minggu. Coba teman-teman pertahankan bobot telur rata-rata di bawah 70 gram selama mungkin. Beberapa rekomendasi berikut dapat digunakan untuk mengendalikan bobot telur, di antaranya kendalikan berat badan ayam betina menuju dan setelah produksi puncak. Pengendalian ini meliputi penyesuaian dan pengoptimalan jumlah pakan puncak dan mengurangi pakan setelah ditambahkan hingga jumlah puncak dengan tepat. Untuk ayam yang berjenis cob atau strain cob, dapat teman-teman perhatikan ubah pakan dari breeder 1 menjadi breeder 2 saat bobot telur mencapai 60 gram pada cob fast feeding dan 62 gram pada cob slow feeding. Cobb menyarankan hanya pakan B1 dan B2 yang digunakan karena dengan pengurangan jumlah pakan yang tepat, bobot induk ayam dan telur dapat dikendalikan. Mulailah produksi dengan tepat waktu. Induk ayam akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai bobot telur rata-rata 60 gram saat produksi dimulai pada umur 24 minggu. Jika dibandingkan dengan umur 25 minggu, bobot telur yang cenderung lebih rendah pada umur 30 minggu mengindikasikan secara umum bahwa bobot telur akan lebih rendah pada umur 40 hingga 50 minggu. Telur yang dihasilkan dapat kekurangan bobot maupun kelebihan bobot. Mengenai telur kekurangan bobot, penyebabnya dapat disebabkan dari yang pertama, kekurangan pakan. Kedua, pakan berenergi atau protein rendah. Yang ketiga, air yang tidak mencukupi. Kemudian yang keempat, penyakit. Yang kelima, suhu kandang yang ekstrim. Keenam, induk ayam kekurangan berat badan. Yang terakhir, produksi yang tinggi.
Mengenai telur kelebihan bobot, dapat disebabkan dari yang pertama, terlalu banyak pakan. Yang kedua, pakan berenergi atau protein tinggi. Yang ketiga, induk ayam kelebihan berat badan. Yang terakhir, produksi yang rendah. Selanjutnya, poin ketiga dari penanganan telur yakni tentang kebersihan telur. Pada kondisi tertentu, akan bermanfaat untuk mensanitasi telur tetas. Asam parasetat dapat digunakan sebagai alternatif. Fumigasi atau desinfeksi telur tetas di dalam kandang harus diaplikasikan sesegera mungkin untuk mencegah masuknya bakteri sebelum kutikula atau bagian terluar telur itu menjadi matang. Telur harus dirawat menggunakan antimikroba berbahan dasar kimia. Dengan mengikis, menggosok, atau mencuci cangkang telur dapat membahayakan kutikula dan membuang pelindung fisik dan antimikroba. Jangan membasahi telur tetas menggunakan pembersih cair. Hanya pada kondisi dengan kelembaban yang rendah, untuk prosedur ini boleh digunakan sebagai alat untuk mengurangi kontaminasi. Dikarenakan permeabilitas cangkang telur meningkat setelah 24 jam dan membuat telur lebih rentan terhadap invasi bakteri. Telur harus disanitasi sesegera mungkin, sehingga jika fumigasi atau desinfeksi di dalam kandang tidak memungkinkan, telur harus disanitasi pada saat dihatchery atau penetasan segera setelah telur tiba. Berikutnya, poin keempat dalam penanganan telur yakni pengelompokan telur atau biasa kita sebut grading. Pengelompokan telur atau grading
harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah kerusakan mekanis terhadap telur tetas. Pindahkan dan buang telur yang tidak layak untuk ditetaskan. Beberapa hal telur yang tidak layak untuk ditetaskan, yakni yang pertama kotor atau terdapat noda, kemudian retak, kecil, sangat besar atau kuning telur ganda atau biasa kita sebut double yolk, kualitas cangkang telur yang buruk, yang terakhir sangat cacat. Catatan mengenai kategori kotor atau terdapat noda dapat disesuaikan dengan peraturan perusahaan, berapa sentikah kotor pada telur tersebut atau berapa mili. Kemudian mengenai telur kecil, kisaran berapa hingga bobot berapa gram dikategorikan masuk atau layak untuk ditetaskan, dan di bawah berapa gram dikategorikan kecil atau tidak layak untuk ditetaskan. Terdapat beberapa praktek manajemen yang penting mengenai telur. Yang pertama, telur yang tidak memenuhi standar kualitas harus disimpan terpisah dari telur tetas. Yang kedua, penting untuk menempatkan telur tetas dengan hati-hati ke dalam baki dengan bagian ujung kecil atau yang runcing menghadap ke bawah. Ketiga, ruang penanganan telur harus selalu bersih dan rapi. Keempat, bantalan nes pada nes mekanis harus selalu bersih, terutama pada kandang yang lebih tua. Berikutnya, pertahankan pengendalian hama yang baik pada ruang penyimpanan telur. Yang terakhir, ruang penanganan telur adalah tahap pertama dari pendinginan telur dan akan bermanfaat jika menjaga telur lebih dingin dari kandang peneluran, namun lebih hangat dari ruang penyimpanan telur. Dapat kalian lihat, di sini terdapat panduan pengelompokan telur tetas. Yang pertama, di sini ada telur ideal, bersih, bebas retakan, bentuk yang tepat dengan bobot rata-rata yang dapat diterima oleh penetasan. Kemudian, deposit kalsium. Selanjutnya, yang ketiga, telur noda darah. Yang keempat, retak. Yang kelima, telur kotor. Yang keenam, telur bernoda, mungkin sudah dibersihkan akan tetapi noda tersebut menempel pada cangkang telur. Selanjutnya, telur yang dilubangi kaki ayam, telur berselaput, telur bulat, kemudian datar di satu sisi, kemudian telur kecil, telur cangkang yang tipis, kemudian ada telur noda kuning telur, selanjutnya telur keriput, retak halus, memanjang, kuning telur ganda.
Kemudian poin kelima pada penanganan telur yakni kualitas cangkang telur. Hampir 50% dari telur yang dibuang diakibatkan oleh masalah kualitas cangkang. Warna coklat pucat atau putih dapat menjadi indikasi pertama dari kualitas cangkang yang buruk pada breeder broiler. Pada telur berwarna pucat, kemungkinan endapan kutikula dan akumulasi kalsium berkurang atau belum selesai terbentuk yang dapat disebabkan oleh nutrisi dan penyakit. Pada beberapa kasus, masalah kualitas cangkang telur disebabkan oleh oviposisi prematur. Kemudian, di sini terdapat prosedur untuk mengukur ketebalan cangkang telur. Yang pertama, timbang setiap telur hingga 0,01 gram dan tempatkan di dalam cangkir berlabel. Yang kedua, pecahkan masing-masing telur, keluarkan isinya, dan perlahan bilas cangkang. Yang ketiga, kupas selaput dari cangkang dengan hati-hati dan kembalikan cangkang ke dalam cangkir. Cobalah untuk tidak merusak atau kehilangan bagian apapun dari cangkang telur pada titik ini. Poin keempat, biarkan semua cangkang telur mengering semalaman, lalu timbang masing-masing cangkang hingga 0,01 gram. Kelima, dengan menggunakan pinch caliper berpin melengkung, ukur ketebalan cangkang di 3 titik, yakni atas, lingkar tengah, dan bawah telur. Ujung melengkung memungkinkan untuk mengukur lengkungan cangkang. Yang keenam, hitung rata-rata dari ketebalan 3 titik tersebut untuk menentukan ketebalan cangkang keseluruhan. Yang ketujuh, untuk
30 telur yang diambil sebagai sampel, hitung bobot telur rata-rata, bobot dan ketebalan cangkangnya. Dengan persentase cangkang telur dihitung dengan cara bobot cangkang dibagi bobot telur dikali 100. Yang ke-8 atau yang terakhir, cangkang telur yang tebalnya kurang dari 0,28 mili jarang menetaskan anak ayam yang hidup akibat dehidrasi berlebihan pada saat inkubasi. Monitor perubahan pada bobot dan ketebalan cangkang tersebut seiring berjalannya waktu dengan mengulang prosedur ini setidaknya sebulan sekali. Di sini terdapat contoh gambar cara mengupas selaput pada cangkang telur dan cara mengukur ketebalan telur menggunakan pinch caliper. Dengan pinch Selanjutnya, poin ke-6 dalam menangani telur yakni dengan penyimpanan telur. Telur harus dibiarkan mendingin secara bertahap sebelum menaruhnya di dalam penyimpanan telur. Silakan merujuk pada bagan kisaran suhu optimal untuk penyimpanan telur. Dapat kalian lihat di sini terdapat kurva atau kisaran suhu optimal dalam penyimpanan telur. Pada tubuh induk ayam, telur tersebut bersuhu 40 hingga 41 derajat Celcius atau 104 sampai dengan 106 derajat Fahrenheit. Kemudian pada kandang induk ayam 24 hingga 29 derajat Celcius atau 75 hingga 85 derajat Fahrenheit. Kemudian pada ruang telur di farm atau bisa kita katakan service pen berkisar 21 hingga 25 derajat Celcius atau 70 hingga 77 derajat Fahrenheit.
pada truk pengangkut telur bersuhu 20 hingga 23 derajat Celcius atau 68 hingga 73 derajat Fahrenheit. Selanjutnya, pada ruang telur di hatchery atau ruang pertama pada saat telur datang ke penetasan, yakni berkisar 15 hingga 19 derajat Celcius atau 59 sampai dengan 66 derajat Fahrenheit. Setelah itu memasuki area preheating, yakni dengan bersuhu 24 sampai dengan 27 derajat Celcius atau 75 sampai dengan 80 derajat Fahrenheit. Yang terakhir, telur masuk ke dalam mesin inkubator dengan suhu 37,5 sampai dengan 37,8 derajat Celcius atau 99,5 sampai dengan 100 derajat Fahrenheit. Suhu yang lebih rendah untuk telur yang disimpan di dalam kandang, suhu yang lebih tinggi untuk telur yang diangkut ke hatchery setiap hari. Baik, setelah kita lihat bagan, kita kembali lagi pada penyimpanan telur yang baik. Simpan telur di dalam tempat penyimpanan dengan lingkungan terkontrol dengan kelembaban relatif 70%. Poin penting dalam penyimpanan telur, yang pertama, telur harus dikumpulkan dari farm dan diangkut ke penetasan setidaknya 2 kali seminggu. Yang kedua, terdapat 3 area penyimpanan, yakni ruang telur di farm, kendaraan pengangkut, dan ruang telur di penetasan. Penting untuk menjaga
menjaga kondisi di ketiga tempat tersebut semirip mungkin untuk mencegah perubahan drastis pada suhu dan kelembaban yang dapat mengakibatkan kondensasi atau pengembunan pada telur, atau telur menjadi dingin atau terlalu panas. Untuk poin ketiga, kondensasi akan terbentuk saat telur yang dingin ditempatkan di lingkungan yang lebih hangat. Hal ini sering terabaikan saat telur diangkut dari farm ke penetasan dan dapat dicegah dengan menggunakan kendaraan dengan lingkungan terkontrol. Yang keempat, telur harus didinginkan secara bertahap dari peneluran hingga ruang telur di penetasan, yang seharusnya menjadi tahap paling dingin bagi telur. Fluktuasi suhu selama penyimpanan telur akan mengakibatkan tingkat kematian embrio yang lebih tinggi dan anak ayam berkualitas lebih rendah. Untuk poin kelima atau poin terakhir, kipas bersirkulasi lambat harus dipasang sehingga suhu ruang sangat seragam yang akan mendorong suhu seragam terhadap telur tetas. Baik, saya akan sedikit memberikan penyebab dan solusi yang memungkinkan untuk telur lantai itu terjadi. Yang pertama, penyebabnya terlalu banyak liter yang ditempatkan pada area lantai. Mungkin untuk solusi yang dapat dilakukan, ukur kedalaman liter dan kurangi hingga 2 sampai dengan 3 cm atau sekitar 3/4 sampai dengan 1 inch. Penyebab kedua, induk ayam tidak dilatih untuk banyak bergerak dan aktif saat rearing. Mungkin solusi yang dapat kami tawarkan, seringlah berjalan di antara kelompok ayam untuk mendorong aktivitas yang ada di dalam kandang. Sesuaikan fasilitas rearing dengan sled pelatih atau atur ketinggian alat makan berupa chain feeder atau pan feeder dengan benar.
Penyebab ketiga, pengaturan kandang, peralatan, dan sistem nest berslet yang salah. Solusi yang dapat diperhatikan yakni periksa pengaturan kandang termasuk slet, penempatan alat makan dan minum. Penyebab keempat, induk ayam yang tidak dikondisikan sepenuhnya sebelum stimulasi cahaya dapat menunjukkan perilaku bersarang yang tidak normal. Mungkin solusi yang dapat diperhatikan, hal ini bisa termasuk induk ayam menjatuhkan telur dari posisi berdiri atau bahkan berjalan, yang dapat menyebabkan telur retak dan jatuh di atas slet dan lantai, serta memicu pejantan atau ayam betina memakan telur tersebut. Penyebab kelima, telur lantai tidak sering dikumpulkan. Mungkin solusi yang dapat diperhatikan, kumpulkan telur lantai dalam jangka waktu sangat teratur selama 3 hingga 4 minggu pertama produksi, dan jangan pernah meninggalkan telur lantai hingga keesokan harinya untuk diambil. Penyebab keenam, jalur alat makan atau chain feeder atau pan feeder pada produksi terlalu rendah. Ayam betina tidak mudah melewati bawah chain untuk mengakses alat minum dan nest. Mungkin untuk solusi yang bisa ditawarkan, tinggikan jalur alat makan. Moncong jalur alat makan harus sama tingginya dengan tembolok bagian atas ayam. Penyebab ketujuh, aktivitas pejantan yang berlebihan dapat membuat ayam betina bersembunyi di bawah slet atau sletting. Mungkin untuk solusi yang bisa ditawarkan, sesuaikan rasio pejantan terhadap ayam betina, kontrol berat badan pejantan, atau kematangan seksual dalam kandang yang lebih mudah. Penyebab kedelapan, penggunaan lantai selain beton dapat mengakibatkan ayam betina menggali lantai untuk membentuk nest. Untuk solusi yang bisa ditawarkan, kebanyakan perusahaan kian beralih ke penggunaan lantai beton untuk alasan biosecurity. Juga permasalahan peraturan mengenai ekspor. Pastikan beton dituang dengan benar dan setidaknya memiliki tebal 6 sampai dengan 7 cm. Di bawah pelat beton, tempatkan penutup plastik untuk mencegah beton menjadi basah akibat kapiler air atau rembesan air tanah. Penyebab kesembilan, membuka nest terlalu cepat atau sebelum produksi dimulai. Untuk solusi yang bisa ditawarkan, buka nest saat telur pertama dikeluarkan,
Membuka nes terlalu dini akan mengakibatkan induk ayam kehilangan minat menggunakan nes sebagai tempat istirahat dan mengeluarkan banyak kotoran di dalam nes. Atau dengan kata lain yang akan membutuhkan waktu dan tenaga untuk membersihkannya. Penyebab ke-10, distribusi cahaya yang tidak tepat pada area lantai. Untuk solusi yang bisa ditawarkan, targetkan lebih dari 75% keseragaman cahaya di sekitar area non-nes di dalam kandang, dan khususnya area litter. Area berbayang di luar nes akan memicu telur lantai. Penyebab ke-11, waktu pemberian pakan yang tidak tepat. Untuk solusi yang bisa ditawarkan, distribusikan pakan beberapa menit sebelum lampu dinyalakan, atau sesuai waktu yang dibutuhkan bagi alat makan chain untuk beroperasional satu siklus, hingga maksimal 30 menit setelah lampu dinyalakan. Penyebab yang ke-12, distribusi ayam yang tidak merata di sepanjang kandang. Solusi yang dapat ditawarkan, jika ayam berkumpul di satu area kandang, nes di area tersebut akan menjadi terlalu padat. Penggunaan partisi di dalam kandang dapat memperbaiki distribusi ternak dan mencegah terlalu padatnya ayam di dalam nes. Yang ke-13, penyebabnya penggunaan pen atau sistem auger terbuka untuk ayam betina pada fase produksi. Solusi yang dapat dilakukan, kedua sistem ini tidak disarankan. Namun, jika digunakan, tinggikan sistem alat makan setelah pakan dikonsumsi. Meninggalkan sistem di bawah akan menciptakan area berbahaya. Yang ke-14, penyebabnya desain nes yang tidak tepat atau nes kotor. Solusi yang dapat dilakukan, nes yang terlalu kecil, terdapat terlalu banyak bantalan, atau alas nes yang sudah usang atau kotor tidak akan terlihat menarik bagi induk ayam. Penyebab yang ke-15, mengoperasionalkan sistem bel di minggu pertama produksi. Solusi yang dapat dilakukan, jangan mengoperasionalkan bel terlalu sering atau di luar jadwal karena hal ini dapat menakuti induk ayam sehingga keluar dari nes. Yang ke-16, penyebabnya durasi habisnya pakan terlalu lama. Solusi yang dapat dilakukan, evaluasi program pemberian pakan, konsistensi dan persistensi pakan, ventilasi dan sistem air. Yang ke-17, penyebabnya ruang minum atau alat minum nipple yang tidak tepat. Solusi yang dapat dilakukan, berikan ruang minum yang memadai sehingga induk ayam tidak perlu menunggu untuk minum dan menjatuhkan telur di atas sled saat menunggu. Yang ke-18, penyebabnya induk ayam dengan kelebihan berat badan sulit mengakses nes. Solusi yang dapat dilakukan, gunakan pijakan,
keranjang atau tanjakan untuk induk ayam mengakses nest, evaluasi program pemberian pakan, dan lakukan penyesuaian jika dibutuhkan. Yang ke-19 penyebabnya, investasi tungau merah dapat sangat mengganggu induk ayam, sehingga mereka tidak mau memasuki nest. Solusi yang dapat dilakukan, berikan nest anti parasit, perbagus protokol pembersihan, dan aplikasikan program pengendalian tungau. Yang terakhir atau yang ke-20 penyebabnya, ventilasi yang tidak tepat sehingga menciptakan angin di dalam nest atau panas berlebihan. Solusi yang dapat dilakukan, periksa sistem ventilasi, pastikan tidak ada angin atau draft yang masuk ke dalam nest, periksa pengaturan suhu. Dapat kalian lihat bahwa di sini terdapat beberapa telur yang disimpan pada egg tray plastik yang berada di atas roli kandang, yang nantinya akan kita masukkan ke dalam ruang fumigasi sehingga telur tersebut dapat terhindar dari kontaminasi bakteri maupun mikroorganisme lainnya. Oke, dapat kalian lihat telur yang ada di atas roli ini akan dimasukkan ke ruang fumigasi. Teman-teman pastikan terlebih dahulu bahan-bahan untuk fumigasi telur telah tersedia atau telah siap, yakni berupa PK dan formalin, yang dimana nanti akan dicampurkan sehingga menghasilkan formaldehid dan proses fumigasi terjadi. Proses fumigasi dilakukan selama 15 sampai dengan 20 menit. Setelah itu barulah telur dapat di-grading, ditimbang, kemudian dimasukkan keranjang serta ditransfer ke penetasan. Sebelum dilakukannya penimbangan, alangkah baiknya kalian pastikan terlebih dahulu bahwa timbangan tersebut telah sesuai atau telah diter atau telah dikalibrasi, sehingga hasil yang didapatkan akan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini setelah saya timbang, ternyata bobot telur tersebut sekitar 70 gram pada usia 66 minggu. Itu masih berada di batas wajar atau batas normal. Kemungkinan daya tetas atau kualitas telur yang dihasilkan akan baik pada kandang yang saya kunjungi. Oke, pada video kali ini saya cukupkan sekian dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Bye-bye.